Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia. Dan kalau di Smart Motivation kita menyapanya selamat pagi Smart Listeners. Walaupun ini malam tapi semangat pagi tentunya bersama kita di hari libur ini. Dan Smart Motivation kembali hadir menjumpai Anda kali ini bersama dengan saya William Darmawan. Dan pada malam hari ini topik yang kita angkat adalah cara mencegah dan mengelola setiap keberatan penjualan atau how to prevent and handle any sales objection. Bersama dengan founder and master teacher of TML, Bapak Eloy Zaluku. Halo Pak Eloy. Yes, Mas William. Selamat malam dan semangat pagi. Pagi dan pagi. Bagaimana kabarnya Pak Eloy? Luar biasa, alhamdulillah semuanya baik. Dan kita juga menyampaikan ucapan selamat Hari Waisak ya kepada semua listeners, sales warrior yang merayakan. Semoga keberkahan senantiasa bersama kita semua, Mas William. Baik, dan untuk Anda semua Smart, silakan yang ingin bergabung, kami ajak Anda untuk bergabung di WhatsApp kami di 0812 11 12 959, dan kami juga sedang live streaming di YouTube channel Smart FM. Jadi Anda bisa menyaksikan perbincangan pada malam hari ini di YouTube channel Smart FM. Topik kita adalah how to prevent and handle any sales objection. Bisa mungkin dikasih gambaran secara singkat gitu ya tentang tema kita di malam hari ini Pak Eloy, silakan. Dengan senang hati Mas William, ini lanjutan dari Sales Warrior Series karena ini memasuki 10th anniversary, ulang tahun ke-10 dari buku yang saya tulis judulnya Sales Warrior, dan ini sekaligus bagian dari Revised and Updated, dan kita sudah sampai di chapter yang 13. Sehingga malam hari ini kita akan membahas tadi tentang cara mencegah dan mengelola setiap keberatan penjualan. Knowing, tahu bahwa ini banyak pendengar sedang dalam liburan mode, tapi tidak apa-apa. Karena saya selalu juga menyampaikan ya di program ini, di Smart Motivation, kalaupun kita berbicara mengenai sales, harus dipahami bahwa everybody is a salesperson. Semua orang itu adalah tenaga penjual. Jadi kalau yang mendengar adalah ibu rumah tangga, kalau yang mendengar adalah seorang mahasiswa, pastikan apa yang kita bicarakan ini bisa dipakai di dalam keseharian, termasuk malam hari ini. Bagi seseorang yang mau meminta kenaikan gaji, bagi seorang orang tua yang kemudian anak itu objection kepada orang tua yang sering pulang malam karena sering lembur. Apa yang kita bicarakan tetap applicable dan relevan. Demikian Mas William. Baik, nah kalau gitu mungkin apa yang dimaksud dengan cara mencegah dan mengelola setiap keberatan penjualan ini Pak? Mungkin secara umum dulu digambarkan di sesi awal. Ya, dengan senang hati. So, semua listeners dan sales warrior di seluruh tanah air, kunci kesuksesan penjualan itu bukan hanya mengelola keberatan, handling objection, yang mana itu sering sekali dibahas dalam berbagai kelas-kelas training. Justru sebelum handling objection, harusnya kita prevent objection. Kita mencegah, kan ada kalimat yang sangat terkenal, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, kita sudah membahas di pekan-pekan sebelumnya, Mas William, tentang hal-hal yang berhubungan dengan, let's say kita mulai dari membangun rapport, membangun kedekatan, mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan dari calon konsumen atau calon nasabah. Bahkan sampai pekan yang lalu kita membahas mengenai bagaimana memberikan presentasi yang baik. Tapi kemudian semua itu tidak cukup kalau kita tidak belajar bagaimana kita mengelola dan dimulai daripada mencegah keberatan itu. So, itu yang malam hari ini menjadi fokus
dari pembahasan kita. Untuk Anda semua yang ingin bergabung, silakan Smart Listeners, Anda bisa mengirimkan pertanyaan atau tanggapan di WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Nah, dari tadi saya sempat menyebutkan kata keberatan, Pak. Nah, dalam dunia sales, keberatan ini gambarannya seperti apa ya, Pak? Contohnya seperti apa? Oh, banyak sekali, mulai dari, wah, mahal banget ya. Oke. Atau kita sudah punya supplier yang lain dan we are happy with them. Sudah 7 tahun, 8 tahun kita bekerja sama dengan mereka. Bahkan kita juga bisa mendapatkan keberatan perihal tipe tertentu atau stok tertentu atau warna tertentu. Tetapi banyak juga yang misalnya mengatakan saya tanya atasan saya dulu ya, atau saya tanya pasangan saya dulu ya. Nah, keberatan seperti itu merupakan sesuatu yang sangat biasa dalam proses penjualan kan, Mas William. Di dalam kelas-kelas training, saya baru pulang dari Labuan Bajo tadi sore dan memberikan training untuk cipta safety shoes, dan salah satu yang kami bahas adalah mengenai hal ini. Dan di training-training yang lain pun saya biasanya bertanya kepada para peserta, siapa yang tidak pernah atau jarang mendapatkan keberatan di dalam aktivitas penjualannya. Dan rata-rata mengangkat tangan, karena kalau tidak mengangkat tangan, itu artinya aktivitas penjualannya ya sangat minim. Artinya apa? Yang namanya sales objection itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Bahkan saya selalu mengatakan, every sales objection is a door to a closing. Semua keberatan penjualan sebenarnya merupakan pintu menuju closing the deal if we know how to play. Kalau kita tahu cara bermainnya. So, hal penting yang perlu kita tahu adalah calon pembeli bukanlah musuh. Itu yang perlu diingat oleh semua sales warrior. Karena ada juga orang-orang sales tuh ketika berhadapan dengan calon pembeli seakan-akan pembeli itu adalah musuh. Kan kita sering mendengar misalnya ada yang mengatakan begini, tetangga lebih murah, lalu salesnya mengatakan begini, perasaan bapak aja kali. Kalimat-kalimat seperti itu membuat calon konsumen justru jadi tidak klik dengan si tenaga penjualnya. Tantangan utama dalam medan perang penjualan adalah bagaimana memenangkan hati dan pikiran calon konsumen atau calon nasabah kan. Jadi keberatan yang disampaikan prospek oleh prospek Smart Listeners jangan dipandang sebagai penolakan diri Anda. Don't take it personally. Lihatlah keberatan itu sebagai sinyal bahwa, Anda masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenangkan perang penjualan itu. Tetapi ketika saya mengatakan perang penjualan, bukan berarti konsumennya sebagai musuh. Perang dalam hal ini adalah kita berperang dengan diri kita sendiri. Hal penting lain yang harus diingat adalah bahwa keberatan tidak selalu seserius yang dipikirkan. Itu sama seperti kalau kita lagi besok nih balik kerja atau lusa semua orang balik kerja lagi dan Jakarta macet di mana-mana. Nah, seringkali ada orang mengatakan, aduh gila macet banget ya. Itu seakan-akan sebuah keberatan tentang kemacetan ibu kota. Tetapi nggak usah dianggap sebagai sesuatu yang terlalu serius dan Anda langsung mencari solusi terhadap kemacetan yang barusan diungkapkan. Tidak, itu justru saya selalu mengatakan kepada teman-teman sales, jangan, gini loh, business is a game. Bisnis itu adalah sebuah permainan, dan seringkali kita tidak harus get into that game of our customer dalam permainan customer kita, entah itu dengan tentang harga dan keberatan-keberatan yang lain. Justru nanti saya akan sampaikan di segmen berikutnya bagaimana justru kita itu belajar satu seni memindahkan customer atau calon customer dari kolam bermainnya dia ke kolam bermainnya kita. Itu seni yang nanti kita bahas di segmen berikutnya. Demikian, Mas William. Salah satu permasalahan yang mungkin disoroti adalah masalah komunikasi ini tadi ya, yang menjadi sorotan bagaimana memenangkan hati calon customer Smart Listeners. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di WhatsApp di 0812 11 12 959, dan kami juga sedang live streaming di YouTube channel Smart FM. Sekarang juga Anda jangan kemana-mana, Smart Motivation segera kembali.
Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluku, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih menjadi Certified Theocentric Motivator Batch 7 tahun 2025. Jadilah Theocentric Motivator and Sales Warrior Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi neuroscience dan strategi penjualan yang tepat. Dilaksanakan Jumat dan Sabtu 19 sampai 20 September dan 26 sampai 27 September 2025. Dapatkan potongan hingga 50% dari investasi normal. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator. Akses berita terbaru setiap hari, terkini dan penting untuk Anda di sonora.id. Mulai dari berita terkini, berita bisnis dan ekonomi, otomotif sampai lifestyle. Tinggal pilih. Tidak ketinggalan, melalui sonora.id Anda bisa mengakses perbincangan inspirasional. Yang menyebabkan kita susah kaya itu bukan apa-apa kok, tapi adalah kita punya cara berpikir. Misalnya kerja keras tapi tidak cerdas. Ya kalau semua yang kerja keras bisa jadi kaya, semua orang yang kerja keras kaya dong. Langsung saja klik sonora.id. Younger, bolder, wiser. Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Topik kita di malam hari ini cara mencegah dan mengelola setiap keberatan penjualan, dan kita masih dalam Sales Warrior Series, my listeners, dan ada beberapa calon customer Pak Eloy itu menyatakan kalau mereka nggak punya uang. Nah, apa yang harus kita lakukan nih kalau kita menghadapi case-case seperti itu? Well, ada dua hal yang penting ya. Yang pertama, jangan selalu percaya bahwa apa yang dikatakan oleh calon customer itu alasan atau isi hati yang sebenarnya. Bisa jadi ketika mereka mengatakan saya tidak punya anggaran khusus untuk ini, sebenarnya yang mereka katakan adalah I don't trust you. Saya tidak percaya kepada Anda. Tapi kan menjadi sesuatu yang tidak sopan bagi calon konsumen kalau secara jujur mengatakan kepada kita, well, saya tidak mau membeli dari Anda karena saya tidak percaya pada Anda. Sehingga mereka justru mengatakan kalimat tadi, saya tidak punya anggaran khusus untuk ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata memang customer mengatakan saya tidak punya anggaran khusus untuk ini, jangan-jangan target pasar kita memang bukan mereka. Nah, karena itu, betul dalam dunia penjualan bicara mengenai berapa banyak orang yang kita prospek, berapa banyak orang yang kita temui, berapa banyak orang yang kita telepon atau melalui media sosial kita. Tetapi betul, namun pikirkan juga apakah mereka target pasar yang sesuai dengan produk kita. Kalau pasar kita menjual produk yang seharga 1 miliar dan kita ngobrol dengan orang-orang yang mohon maaf, mendapatkan salary UMP 5.400.000 misalnya untuk DKI Jakarta, tetapi kita lagi menjual produk 1 miliar kepada mereka, mereka memang akan mengatakan saya tidak punya anggaran khusus untuk itu. Why? Simply karena targetnya salah. So, tapi kalau ternyata targetnya benar dan mereka juga mengatakan untuk saat ini budget saya belum. Nah, justru itu yang malam hari ini kita akan bahas, khususnya berbicara mengenai preventing objection seperti demikian. Dan itulah yang pada malam hari ini kita akan belajar dari seorang ahli yang namanya adalah Jeremy Miner. Dan nanti saya akan sharingkan beberapa hal yang dia
ajarkan yang menurut saya baik sekali, penting sekali untuk setiap sales warrior mempelajarinya. Nah, kira-kira apa penyebab utama keberatan prospek atau calon konsumen ini ya? Apakah prospek merencanakan keberatan yang mereka utarakan kepada sales warrior, Pak Eloy? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali, dan sales warrior dan smart listeners dimanapun berada, if you know the answer of that question ya, kalau Anda betul-betul mengingat jawaban ini, maka Anda akan bisa menghadapi sales objection apapun. Jadi jawabannya yang namanya objection tadi itu sebetulnya tidak direncanakan oleh prospek. Misalnya dia bangun pagi dan dia berpikir, well nanti ada agen asuransi akan bertemu dengan saya, atau ada sales eksekutif dari otomotif tertentu yang akan menelpon saya atau akan bertemu saya nanti di pameran mereka dan saya akan langsung memberikan keberatan ABC. No, tidak ada calon customer yang merencanakan keberatan itu. Jadi mereka memberikan keberatan itu, kata kuncinya adalah secara emosi, perasaan, dan itu ada hubungannya dengan cara kerja otak, dan biasanya itu datang secara spontan. Yang menyebabkannya adalah uncertainty, kurangnya kepastian, tidak ada certainty, atau dalam artian ada keraguan, kurangnya informasi. Tidak selalu menjadi masalah, tapi kurangnya kepastian, uncertainty. Nah, pertanyaannya, siapa yang menyebabkan ketidakpastian itu? Well, salesperson-nya, tenaga penjualnya. Nah, karena itu tenaga penjual harus mengingat 3 fakta psikologis terpenting dalam penjualan, Mas William. Yang pertama, manusia dalam hal ini calon konsumen atau calon pelanggan membuat keputusan itu selalu berdasarkan emosi, bukan logika. Ya. Saya ulang lagi, selalu berdasarkan emosi, bukan logika. Kalau saya sekarang mengatakan saya mau minum, dan betul-betul saya minum, itu saya minum karena saya digerakin oleh emosi saya. Informasi saja tidak cukup dalam membuat prospek merasa yakin atau certainty, karena ini yang seringkali menjadi senjata utama orang-orang sales, yang namanya product knowledge. Well, product knowledge is so important, harus punya pemahaman produknya. Tetapi pemahaman produk saja tidak akan bisa menolong seorang sales untuk mengelola, untuk mencegah keberatan, apalagi nanti closing. Itu yang dibutuhkan justru adalah bagaimana mengelola emosi. Dan emosi memicu keputusan si calon pembeli. Logika hanya membenarkan keputusan yang sudah dipicu oleh emosi tadi. Jadi banyak pembicaraan kita di dalam dunia penjualan, dan khususnya preventing and handling objections, itu berhubungan dengan bagian otak manusia, limbic system, yang mana di sana ada hubungannya dengan emosi. Seperti itu, Mas William. Nah, kalau gitu bisa dicegah dong, Pak, ya, untuk supaya tidak ada keberatan gitu dari calon nasabah atau customer ini. Absolutely, dan justru itu yang harus menjadi prioritas dari semua teman-teman sales. Bukan menghandle, bukan mengelola dulu, tapi blocking atau prevent. Nah, how do we do that? Itu yang tadi saya katakan, saya belajar dari Jeremy Miner. Beliau ini adalah seseorang yang memang background-nya neuroscientist, dan dia belajar mengenai psychology, belajar mengenai human behavior, dan nanti kita melihat dia punya satu ilmu yang disebut sebagai NEPQ, tetapi intinya begini. Pertanyaan adalah rahasianya. Jadi asking the right question, tetapi bukan hanya asking the right question, tetapi juga asking the right question with the right tone. Menanyakan pertanyaan yang tepat dengan nada suara yang tepat. Nah, tadi sebelum kita break, saya ada menjanjikan untuk menceritakan tentang memindahkan calon customer dari kolam bermainnya ke kolam bermain kita sebagai seorang sales. Izin saya jelaskan secara singkat mengenai hal itu ya, Mas William. Silakan, Pak. Jadi bisa dibayangkan, smart listeners, ada 2 kolam. Kolam bermain.
Kolam bermain yang pertama itu adalah kolam bermainnya customer. Di kolam bermain ini ada tools, ada perkakas. Salah satu perkakas semua customer adalah keberatan harga dan keberatan-keberatan lainnya. Kenapa mereka melakukan itu? Well, memang itulah cara bermainnya. Kan semua listener juga pernah menjadi konsumen untuk produk atau jasa tertentu. 9 dari 10 kali Anda membeli, Anda juga memainkan perkakas itu. Meminta diskon lah, dan dengan keberatan-keberatan yang lain. Itu kolam bermain customer. Kolam bermain yang kedua adalah kolam bermainnya tenaga penjual. Dalam hal ini sales warrior. Di dalam kolam bermain sales warrior juga ada perkakas, ada toolsnya. Yang biasa saya katakan, di situ ada 2 yang sangat penting. Yang pertama adalah relationship, relasi dengan calon pembeli. Dan yang kedua adalah value. Apa itu? Yaitu service, yaitu solusi terbaik. Nah, seringkali ketika ada percakapan antara tenaga penjual dengan calon pembeli atau calon nasabah, nggak nyambung nih. Di satu sisi, si tenaga penjual mau menyampaikan mengenai service, kualitas dari produk dan jasanya. Sementara yang sedang menjadi prioritas pemikiran dari calon pembeli adalah harga. Dan sayangnya, 8 dari 10 orang sales itu langsung kemakan mengikuti permainan dari calon pembeli. Yaitu apa? Salah satunya tadi harga. Sehingga ketika calon pembeli mengatakan, mahal banget. Langsung nih, si penjual atau si agen langsung membicarakan mengenai si harga tadi. Dengan apa? Well, kalau dalam kelas-kelas training biasanya kita role play. Maka yang dilakukan adalah, Pak, tapi kan ada kualitasnya. Lagi pula, kita tuh bisa kok memberikan diskon 10 atau 20%. Saya selalu mengatakan kalimat ini kepada tenaga penjual. Ketika Anda bermain di kolam bermainnya customer, you cannot win the game. Nggak mungkin bisa memenangkan permainan itu. Kalaupun pada akhirnya si tenaga penjual bisa mendapatkan proyeknya, pasti dia akan kehilangan sesuatu yang tidak harus kehilangan sejak awal. Kalau dia tahu cara bermainnya. Apa? Dia kehilangan apa? Kan tidak selalu sebetulnya dia memberikan diskon 20% itu. Kalaupun dia memberikan diskon, dia bisa memberikan di ujung, di akhir, kalau dia sudah melakukan berbagai macam teknik yang lain. So, pertanyaan dan menanyakannya dengan nada suara yang tepat, itu yang menjadi rahasianya. Dan sebagai penutup dari ilustrasi mengenai 2 kolam bermain tadi, semua listeners mohon dibayangkan antara kolam bermain Anda dan kolam bermainnya customer ada satu jembatan. Dan di jembatan itu ada satu kata yang tertulis. Apa itu? Dalam bahasa Inggris, A-S-K, ask, bertanya. Jadi seorang tenaga penjual yang hebat bukan orang yang banyak bicara. Justru orang yang jago bertanya. Karena cara terbaik untuk breaking, mengganggu, mendisrupsi pikiran seseorang adalah dengan kita bertanya kepadanya. Jadi ketika calon konsumen sedang memprioritaskan fokus pada harga, dan seorang tenaga penjual memberikan pertanyaan yang berhubungan mengenai kualitas dan pelayanan terbaik, itu sebetulnya sedang membawa konsumen ini naik tangga tanpa sadar, subconsciously, dan dia menjadi mau bermain di kolam bermain kita. Tapi rahasianya adalah bertanya, bukan telling. Saya sudah jelaskan lebih detail nanti di segmen berikut. Bertanya semua listeners ya. Ini ilmu yang sangat bermanfaat di sesi kedua ini semua listeners. Untuk Anda semua yang ingin bergabung, kami juga masih live streaming di YouTube channel Smart FM. Anda jangan kemana-mana. Smart Motivation segera kembali setelah yang berikut. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini?
Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih menjadi Certified Theocentric Motivator Batch 7 tahun 2025. Jadilah Theocentric Motivator and Sales Warrior Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi neuroscience dan strategi penjualan yang tepat. Dilaksanakan Jumat dan Sabtu 19 sampai 20 September dan 26 sampai 27 September 2025. Dapatkan potongan hingga 50% dari investasi normal. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator. Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Topik kita di malam hari ini adalah how to prevent and handle any sales objection, cara mencegah dan mengelola setiap keberatan penjualan bersama dengan founder and master teacher of TML, Bapak Eloy Zaluhu. Dan kita lanjutkan diskusi pada malam hari ini, semua listener. Salah satu tipsnya adalah dengan bertanya ke calon customer ya Pak ya. Nah kalau misalnya ini kita terapkan, mungkin kita juga bisa menggali banyak informasi dari apa yang dia butuhkan. Setuju nggak sih Pak Eloy? Betul banget. Dan khususnya dalam hal preventing objection, bukan hanya kita mendapatkan informasi tentang apa yang dibutuhkan, karena betul, di 2 pekan yang lalu kita sudah membicarakan itu. Tetapi justru kali ini, sebelum dia misalnya mengatakan, well, kami itu sudah ada supplier, jadi kami tidak membutuhkan supplier yang baru. Sebelum calon customer mengatakan itu, kita sudah menanyakan dulu di awal. Kalimatnya bisa jadi adalah, Pak, ini terima kasih kami diberikan kesempatan untuk presentasi di perusahaan Bapak. Dan kami tahu bahwa sudah ada supplier yang melayani kebutuhan Bapak selama 5 tahun terakhir. Pak, sebelum kami lanjutkan presentasinya, ada informasi yang bisa dibagikan kepada kami, hal-hal apa saja yang betul-betul memuaskan dari supplier Bapak yang ada, dan 1 atau 2 hal yang kalau bisa ditingkatkan atau diperbaiki oleh supplier, kira-kira apa Pak? Kenapa itu penting? Karena ketika kita bertanya apa yang perlu diperbaiki, kan kita ngomong sebetulnya apa sih kekurangan supplier yang lama? Ketika nanti dia sudah menyampaikan 1 atau 2 hal yang dia kurang puas, kita mau menggunakan itu sebagai bahan untuk kita mengelola keberatan. Dan kalau dia sudah mengatakan, well, memang mereka sih harga lebih lebih affordable, tetapi after sales mereka itu loh yang seringkali membuat kami jadi kurang puas. Nah, itu nanti ketika dia mau keberatan mengenai harga, dia sudah jadi sungkan. Kenapa? Karena yang dia mau sebenarnya adalah after sales service yang lebih baik. Dan kalau ada after sales service yang lebih baik, supplier yang baru, kalau harganya lebih tinggi daripada yang lama, make sense. Dan ini penting sekali. Ini penting sekali, smart listeners, mohon dengarkan baik-baik. Yang namanya kita bertanya tentang kekurangan dari supplier yang lama, itu sebetulnya kita lagi menanam benih. Benih apa? Benih keraguan dan benih ketidakpuasan di dalam pikiran calon customer kita. So, itu yang bisa kita lakukan, Mas William. Kalau nada-nada bertanya itu ada ini nggak sih Pak? Ada mungkin arahannya gitu? Ya, absolutely. Dan ini sesuatu yang penting sekali ya dari neuroscience. Dan Jeremy Miner memberikannya, ada banyak sih, tetapi kita bisa menyebutnya misalnya 5. Ada nada penasaran, curious tone, dan ini mesti dilatih ketika kita menanyakan dengan nada suara yang lebih pelan dan dengan gestur
dan dengan penasaran, Pak, saya penasaran loh, yang membuat Bapak belum membeli produk ini sejak tahun lalu itu apa ya? Nah, itu mesti dilatih. Tidak semua pertanyaan itu nadanya sama. Ada nada bingung. Nada bingung tentu saja harus dilatih juga dengan gesturnya. Nada peduli, concern. Pak, saya mau bertanya, kira-kira kalau pasangan Bapak atau istri Bapak itu tahu bahwa Bapak belum punya proteksi loh, kalau sampai suatu hari anak-anak atau keluarga itu sakit, belum punya asuransi kesehatan dan apalagi asuransi jiwa. Itu kira-kira istri Bapak merasa apa ya? Nah, itu kepedulian. Oke. Kadang-kadang kita mesti muncul dengan nada playful dan bisa juga challenging tone. Pak, saya mau tanya, benar Bapak mengutamakan harga yang lebih murah daripada kualitas barangnya? Saya sih hanya bertanya loh, Pak. Ini adalah menantang. So, it's an art, Mas William. Biasanya orang-orang yang sudah cukup berpengalaman di lapangan, mereka mengerti apa yang sedang kita jelaskan ini. So, itu yang kemudian dirumuskan oleh Jeremy Mainer tadi dengan istilah NEPQ. Apa itu Pak NEPQ itu? Dan mungkin gambarannya seperti apa Pak Eloy? Very good. Now, NEPQ, N ini adalah neuro. Neuro itu berarti ya berhubungan dengan cara kerja otak, cara kerja dari sistem saraf kita. Saya sedang menuliskan buku yang ke-6, judulnya adalah The Neuroscience of Habits. Jadi kenapa saya menemukan istilah-istilah ini? Karena saya lagi menuliskan buku itu, neuron. Dan Tuhan menciptakan manusia itu diberikan satu superpower machine bernama otak. Dan otak kita ini bekerjanya salah satunya melalui si neuron tadi, cara kerja otak. So, neuro, kalau I-nya adalah emotion, itu limbic system, bagian dari otak kita. Kemudian P-nya adalah persuasion. Nah, ketika tadi saya memberikan contoh mengenai, Pak, coba, apa yang 1-2 hal yang Bapak harapkan dari supplier yang lama, itu bisa mereka perbaiki. Itu sebetulnya self-persuasion. Kita lagi menanamkan benih di dalam pikiran calon customer untuk meragukan supplier yang lama. Dia mempersuasi dirinya sendiri bahwa saya membutuhkan supplier yang baru. Persuasion. Dan yang terakhir adalah questions. Bagaimana kita bertanya seperti yang sudah dijelaskan tadi. So, NEPQ, Neuro, Emotional, Persuasion, Questions. Demikian, Mas William. Nah, kalau gitu mungkin semua listeners juga ingin tahu gitu kegunaannya itu apa ya, Pak? Intinya kira-kira Pak Eloy. Wow, kegunaannya ada 4. Saya bikin sederhana. Yang pertama adalah menanamkan keraguan terhadap kondisi saat ini. Tadi saya sudah memberikan contohnya. Pak, dari supplier yang ada, apa 2 hal yang Bapak harapkan untuk bisa diperbaiki? Atau contoh yang lain, sudah berapa lama Anda dipaksa mengerjakan pekerjaan ini secara manual? Kalau kita dari perusahaan yang lagi menawarkan sistem yang lebih otomatis, yang teknologi based, begitu ya. Sudah berapa lama Bapak Ibu dipaksa oleh keadaan nih untuk mengerjakan semua pekerjaan dengan cara manual seperti ini? Nah, itu menanamkan benih untuk meragukan bahkan sampai membenci kondisi saat ini. Yang kedua adalah mencegah objection sebelum muncul, mencegah keberatan sebelum muncul. Contohnya, gimana perasaan pasangan Anda, pasangan ibu dan bapak, bahwa gini loh, Bapak sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya, Bapak atau ibu bekerja 75 jam seminggu. Gimana perasaan pasangan atau anak-anak? Jadi sebelum ini khususnya kalau kita misalnya ya ada teman-teman yang mendengarkan kita dari perusahaan yang let's say MLM begitu ya, atau asuransi atau properti yang sifatnya itu bisa bekerja
di waktu-waktu yang lebih fleksibel. Oke. Itu yang sedang ditawarkan, bisa menggunakan ya cara atau contoh tadi. Jadi mencegah objection sebelum muncul. Yang ketiga, membangun gap, membangun jurang, membangun gap antara posisi sekarang dan harapan prospek. Tujuannya untuk menunjukkan banyak masalah tersembunyi dari apa yang ada sekarang. Dan itu bukan hanya satu, dan kita mau memberikan solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah mengarahkan pemikiran calon pembeli dari harga cost based kepada results based thinking. Ada orang-orang yang berpikirnya, bingkai berpikirnya adalah ya murah, which is okay. Tetapi kita dengan bertanya menggunakan metode NEPQ tadi, itu kita lagi mengarahkan pikiran mereka bukan hanya pada cost, pada biaya, tetapi pada resultnya. Jadi contoh tadi, Anda tidak khususnya bagi teman-teman, saya lagi banyak diundang juga di asuransi ini, Mas William, nanti tanggal 20 saya akan ada di salah satu hotel di Jawa Barat, mengundang 100 ya agency leaders dari perusahaan asuransi ternama di Indonesia. Jadi kalau saya menggunakan banyak contoh-contoh asuransi tadi karena saya lagi mempersiapkan itu dan saya lagi banyak bersama dengan mereka. So, mereka tahu sekali bahwa kita bukan jual asuransi loh, kita jual jaminan finansial. Kita proteksi itulah yang kemudian kita mau berikan kepada calon nasabah kita. Kira-kira beberapa hal yang saya sampaikan tadi bisa memberikan jawaban, Mas William. Disebutkan juga tadi salah satu tujuan dari NEPQ ini adalah mencegah keberatan sebelum muncul ya. Kalau keberatannya sudah muncul, itu apakah butuh effort lagi atau mungkin gimana, Pak? Ya, kalau sudah muncul, then kita menggunakan ada 5 langkah dasar. Kalau ini sih di dalam buku Sales Warrior sudah saya jelaskan, dan itu saya belajar dari 2 orang ahli yang lain, yang namanya adalah Mike Schultz dan John Doerr. Mereka menuliskan buku yang sangat terkenal di dunia, judulnya Rainmaking Conversation. Nanti kita akan bahas lebih detail, tetapi mereka berbicara mengenai yang pertama, ask and listen. Ask and listen. Sama, di mana-mana sales itu adalah tentang seni bertanya. Makanya saya selalu mengingatkan kepada orang-orang sales, kalau lagi presentasi di perusahaan yang mengundang Anda presentasi, jangan sampai 5 menit, 10 menit di awal. Anda tuh bercerita mengenai perusahaan Anda. Why? Karena ketika mereka duduk di sana dan mendengarkan, dalam pikiran mereka sebetulnya ngomong pada diri sendiri. Oh gitu, perusahaan Anda hebat. Jadi gue mesti ngomong wow gitu. No. Yang terbaik adalah belajar seni bertanya. Dan nanti kita akan bahas lebih detail, tentu saja di segmen berikutnya, Mas William. Oke, baik. Untuk Anda semua yang sudah memberikan pendapat di WhatsApp di 0812 11 12 959, jangan kemana-mana. Masih ada satu sesi lagi. Tetaplah dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Masuk sesi terakhir, topik kita adalah cara mencegah dan mengelola setiap keberatan penjualan. Untuk Anda yang sudah memberikan tanggapan, nanti akan saya bacakan. Namun sebelumnya tadi dibutuhkan semacam usaha lagi ketika keberatan itu sudah muncul dari pihak calon customer atau calon nasabah. Nah, ini mungkin bisa dikasih highlight sedikit nih, Pak Eloy. Ya, highlightnya ada 5 langkah yang digunakan oleh setiap sales warrior ketika sudah mendapatkan keberatan itu. Entah itu saya tidak butuh, atau saya sudah punya supplier lain, atau harga, dan seterusnya. Yang pertama adalah ask and listen. Yang kedua, understand. Yang ketiga, respond atau answer. Yang keempat, confirm. Yang kelima, continue with closing. Continue for closing. So, kalau diperhatikan, smart listeners, respon atau answer itu ada di nomor 3. Yang mana justru
8 dari 10 orang sales di luar sana ketika lagi menghadapi keberatan dari calon konsumen atau calon nasabah, mereka langsung lompat pada nomor 3 ini, respond and answer. Padahal tidak begitu. Harusnya ask and listen. Saya tuh selalu memberikan ilustrasinya begini, Mas William. Ketika seorang bapak atau ibu, ayah atau ibu pergi bekerja, larut malam, keluar kota, lalu pulang, anak di rumah bisa objection juga, bisa complain. Ayah pergi terus, mama pergi terus. Nah, biasanya papa atau mama, ayah atau ibu lompat pada nomor 3, ngomongnya begini. Loh, adek, kalau papa nggak kerja, lalu beli mainan adek gimana? Atau kalau mama nggak kerja, lalu bayar uang sekolahnya bagaimana? Itu namanya loncat ke nomor 3. Harusnya tidak begitu. Papa dan mama ask and listen dulu aja. Nanya begini, adek ngerasa apa? Nah, seringkali anak itu dia nggak butuh jawaban kok. Dia hanya butuh untuk diempatikan, dimengerti, dan hanya dengan bertanya, kakak ngerasa apa? Itu dia bisa nangis sendiri tuh. Kalau dia ngomong, ya kangen sama papa, kangen sama mama, dan listen. Jangan jawab dulu, listen, dengarkan baik-baik. Customer kita juga begitu. Ketika dia mengatakan, mahal banget. Well, kita kembali bertanya, Pak, nanti kita akan bicara mengenai harganya. I promise you, kita akan berbicara mengenai angkanya. Tetapi sebelum ke sana, boleh ya Pak, sebentar saja saya mau tanya kembali. Untuk produk ini yang Bapak utamakan itu sebetulnya lebih kepada kualitasnya kah? Atau ada hal lain yang menjadi prioritas? Ask, listen. Yang kedua, understand. Betul-betul mengerti. Gimana cara mengerti? Di-rephrase-kan. Nah, ini adalah teknik-teknik yang biasa di dalam kelas-kelas kita pandu para peserta, role play berlatih sampai bisa. Baru direspon, dijawab. Udah direspon pun belum tentu jawaban kita itu persis seperti yang diharapkan loh, Mas William. Jadi kita harus konfirmasi ulang. Jadi Pak Bayu atau Ibu Rita dari produk ini atau dari jasa ini, saya sudah menjelaskan persis seperti apa yang Bapak Ibu inginkan ya. Dengan, angkanya seperti ini, pembayarannya seperti ini. Betul begitu Pak Bayu? Betul Pak. Mari Pak, tanda tangan di sini dan di sini. Mari Pak, saya antar ke kasir untuk pembayarannya. Mari Pak, saya bantu untuk DP-nya. Itu continue for closing namanya. Ini adalah sebuah teknik yang memang harus dilatih dan dalam kelas biasanya kita role play. Demikian, Mas William. Diperlukan role play juga, termasuk juga tadi ya, untuk handle sales objection ya Pak? Ya betul termasuk untuk handle sales objection, dan biasanya saya mengajak orang-orang sales untuk membuat skrip ya. Walaupun skrip itu ya tidak berarti 100% kita bacain di depan calon customer, tetapi kalau udah dibikin skripnya itu sebetulnya 70-80% kita udah ready to face any objections. Dalam industri apapun kan kita sebetulnya bisa mengira-ngira lah keberatan apa sih yang paling sering muncul. Misalnya dalam industri pertrainingan, coaching dan consulting seperti kami, salah satu keberatan calon customer itu apa sih? Bahwa trainingnya dianggap tidak efektif. Maksudnya apa? Paling juga bertahan seminggu, 2 minggu, 1 bulan. Orang tuh semangat. Hitungan minggu saja mereka kembali kepada kebiasaan lama. Itulah sebab sebelum saya presentasi, saya sudah meng-prevent, nge-blocking itu terlebih dahulu. Dan itu dibuat skripnya sehingga tidak harus tim saya pun sudah bisa melakukannya karena dibuat sales skripnya. Demikian, Mas William. Jadi sebetulnya dalam industri apapun selalu aja ada hal yang menjadi keluhan klasik ya Pak. Tadi seperti harga atau juga mungkin membandingkan kualitas. Nah di lingkungan industri manapun gitu ya Pak. Nah jadi sebetulnya hal-hal ini tuh sudah bisa diantisipasi dengan tadi dipelajari, role play, kemudian dibuat skripnya gitu ya Pak Eloy? Ya, dan there's no rocket science. Yang paling penting sebetulnya adalah pegang prinsip utamanya. Prinsip utamanya tadi kalau prevent adalah bertanya.
Dan kalau sudah keburu dapat complaint atau objections-nya, sama, ask lagi. Bertanya, apalagi dengan mempelajari nada suara yang tepat, gestur yang tepat, listen, dengarkan baik-baik, jangan langsung lompat pada respon atau answer. Gini, kalau langsung lompat pada nomor 3, itulah tadi yang saya katakan, kita bermain di kolam bermainnya customer. Padahal kita kan tidak mau bermain di sana. Kenapa? Ya itu adalah kolam bermainnya dengan perkakasnya dia. Apa itu? Harga misalnya. Padahal kita tuh lagi bermain mengenai kualitas. Kita tuh punya value yang namanya after sales service. Gimana caranya memindahkan? Well, cara terbaik untuk mempengaruhi pikiran orang lain subconsciously, unconsciously, tanpa dia sadarin loh, adalah dengan cara bertanya. Saya ulang sekali lagi semua listeners dimanapun Anda berada. Cara yang paling efektif untuk mengalihkan fokus seseorang yang sedang berbicara dengan Anda adalah dengan bertanya. Ini Mas William sebagai host, apapun yang Anda tanyakan, itu kan harus saya jawab. Mungkin saja pikiran saya sedang memikirkan mengenai A, tapi ketika Mas William bertanya mengenai B, itu saya harus shift Balik dari berpikir lagi A kepada B. So that is how we distract the focus and attention dari orang yang sedang kita ajak bicara. Ini bahkan ada kalimatnya. Dia yang bertanya sedang mengarahkan pembicaraan. Saya ulang. Dia yang bertanya sedang mengarahkan pembicaraan. Jadi dalam conversation, percakapan antara orang sales dengan calon konsumen, siapapun yang sedang bertanya sedang mengarahkan percakapan itu. Itulah sebab sales warrior, sales yang hebat, bukan yang banyak berbicara, tetapi dia yang banyak bertanya pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, nada yang tepat, dan gestur yang tepat. Demikian, Mas William. Oke, saya sapa smart listeners yang sudah memberikan tanggapan, mungkin boleh ditanggapi singkat-singkat saja, waktunya terbatas, nggak kerasa ternyata aja udah mau jam 8. Selamat malam dari Mbak Miranda di Kota Makassar. Bagaimana jika calon customer itu merasa tidak nyaman ketika kita banyak bertanya? Apa yang harus saya lakukan? Saya bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan swasta di daerah saya. Boleh ditanggapi Pak Eloy? Oke, jadi ada rumusnya yaitu 2-1. 2-1 itu kita hanya boleh bertanya 2 hal, lalu kita juga membuka diri atau memberikan jawaban. Kalau tidak, customer tidak klik atau dia merasa, ini wartawan ya. Kalau wartawan boleh bertanya sampai 5-10 pertanyaan karena memang itu pekerjaannya. Tapi kita sebagai orang, contoh, kalau saya bertanya, Pak izin saya mau bertanya. Jadi Bapak membeli sepeda motor ini untuk Bapak sendiri kah? Atau untuk ibu? Atau untuk anak-anak? Oh iya, saya sebetulnya mau memberikan hadiah kepada anak pertama saya. Very good. Oh jadi anak pertama Bapak kira-kira sukanya warna yang mana? Lah itulah yang saya ngata, Pak kalau begitu saya memberikan informasi dari pengalaman ya Pak. Nah Anda membuka diri, yaitu apa? Dari pengalaman, anak laki, ya anak cowok kuliah itu biasanya sukanya warna, apakah itu merah atau warna biru. Tidak ada yang salah karena itu kan berdasarkan pengalaman Anda. Orang sales yang lain bisa ngomong warna hitam, itu kayak so rumusannya adalah 1-1 atau maksimal 2-1. Jangan bertanya 3 pertanyaan berturut-turut karena betul Mbak Miranda, customer menjadi tidak klik. Itu Mas William. Nanti disangka wartawan ya kalau ditanya terus. Benar. Semoga terjawab ya Mbak Miranda. Kemudian saya sapa satu lagi dari Mbak Diana. Selamat malam Mbak Diana di Kota Surabaya, mendengarkan lewat streaming di malam hari ini. Mbak Diana hanya menanggapi bagaimana jika customer itu hanya membanding-bandingkan harga, sementara saya jual kualitas. Nah ini mungkin bisa ditanggapi Pak Eloy. Sayang sekali waktu sudah mau habis, singkat saja Pak. Ya, yang paling penting adalah trust. Trust, membangun trust-nya. So ya membanding-bandingkan harga, yang pertama tadi bisa jadi
dia belum trust kepada kita. Dan justru itulah memang saya selalu mengatakan business is a game, let's play. Bisnis itu adalah sebuah permainan. Mari kita mainkan, bukan bermain-main. Kita memberikan yang terbaik dalam permainan ini. Salah satunya adalah dengan terus belajar. Beberapa teknik yang barusan kita bahas ini. Demikian, Mas William. Bisa dipelajari lagi ya Mbak Diana di Surabaya, bisa disaksikan kembali di YouTube channel Smart FM karena video ini tersimpan rapi di sana. Pak Eloy, ini waktunya sudah habis, sayang sekali. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang disampaikan Pak Eloy di 30 detik terakhir, silakan. Terima kasih. Saya mau mengatakan begini, dia yang bertanya dalam sebuah percakapan sedang mengarahkan percakapan itu. Jadi belajarlah untuk bertanya yang tepat, di waktu yang tepat, nada yang tepat, dan gestur yang tepat. Dan Anda akan terkaget-kaget dengan hasil penjualan Anda. Silakan ya, semuanya dicoba ya tips yang disampaikan oleh Pak Eloy. Pak Eloy, terima kasih banyak atas waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik-topik menarik lainnya. Dan smart listeners, demikian Smart Motivation. Semoga memberikan banyak manfaat untuk Anda. Akhirnya saya William Darmawan. Dan saya Eloy Zaluhu, sales warrior di seluruh Indonesia. Lampaui batasmu, beri solusimu, dan raih targetmu. Sampai jumpa.